Shalom, saya akan memberikan panduan materi Komsel di minggu keempat bulan April 2023. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya materi Komsel ini boleh memberikan inspirasi dan juga kekuatan firman. Roh Kudus akan memimpin setiap pemimpin dan juga pembawa renungan dan seluruh anggota Komsel supaya seluruh jemaat juga mengerti melalui tayangan ini, dan kami lebih belajar lagi secara kelompok kecil. Tuhan berkati, dalam nama Yesus kami siap. Amin. Saudara, untuk tema minggu ini adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagai pendahuluan, apa manual book masuk surga? Jawabannya adalah firman Tuhan. Nah, di dalam sharing kelompok ini kita tanyakan sejauh mana pengertian anggota Komsel tentang manual book atau buku manual, ya. Nah, kalau Alkitab itu sebagai buku manual orang Kristen, maksudnya seperti apa? Nah, kalau mereka agak bingung untuk menangkap ini, kita akan gambarkan tentang manual book yang ada, buku manual yang ada di paket-paket pembelian elektronik terutama, itu kan ada manual book. Jadi manual book itu gunanya untuk bagaimana menggunakan dari awal sampai akhir jikalau ada trouble, dan juga aplikasi-aplikasi. Demikian pula kita, firman Tuhan itu sebenarnya adalah sebelum kita menghidupi kehidupan di dalam Kristus, kita mesti baca sepenuhnya. Dan nanti ketika ada masalah-masalah kehidupan, maka dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah-ibadah, renungan, dan juga masalah-masalah yang spesifik, kita akan mencarinya di dalam Alkitab, ayat-ayat yang mendukung pemecahan masalah dalam persoalan hidup kita. Nah, sekarang banyak sekali hal-hal yang memang dipermudah dengan adanya kamus Alkitab dan juga Alkitab bentuk Android maupun di iOS. Nah, itu kita bisa ketik saja dan kemudian kita cari, maka di situ ayat tentang kesedihan, kemarahan, tentang dendam, tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kuasa darah Yesus, tentang setan itu siapa, Tuhan itu siapa, surga, neraka, semuanya ada. Nah, jadi kita akan tekankan bahwa firman Tuhan itu gunanya untuk itu. Apa itu firman Tuhan? Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, dibaca dan harus diimani. Jadi kita pastikan bahwa setiap jemaat tidak mengkultuskan Alkitab, tetapi kita memahaminya sebagai firman Tuhan yang tertulis. Jadi semua yang ditulis oleh lembaga Alkitab itu adalah inspirasinya dari Roh Kudus yang disebut firman Tuhan. Jadi kita juga menjelaskan bahwa, Pak, itu kan di Alkitab itu juga ada ditulis tentang setan yang berbicara, begitu ya, atau manusia yang berbicara. Tetapi kenapa disebutnya sebagai firman Tuhan? Ya, jadi Allah berbicara, Alkitab berbicara tentang sebuah sejarah suci atau sejarah rohani. Jadi ketika ada hal-hal lain atau orang-orang lain yang berbicara di situ, itu adalah sebagai yang melengkapi sebuah cerita, kisah kasih Allah kepada dunia ini. Jadi kita nggak bisa juga bahwa di situ ada setan bicara berarti Alkitab tidak sepenuhnya firman Tuhan dong. Tidak juga begitu. Jadi Allah sepenuhnya ada di dalam firman Tuhan, ya. Tetapi di situ ada bercerita tentang setan yang berkata dan lain sebagainya. Nah, jadi Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, yang harus kita baca dan harus kita imani. Oleh sebab itu sebelum baca firman Tuhan kita berdoa. Kemudian praktek hidup adalah buah iman. Iman kepada firman tersebut. Jadi kalau kita menghidupi firman, kita baca terus, kita harus mengimani itu dan kita praktekkan melalui kehidupan kita.
Jadi apapun yang sedang mendera hidup kita akan bercermin kepada firman Tuhan. Boleh tidak apa yang dikatakan firman harus kembali kepada firman atau back to the Bible. Pertanyaan sharing yang kedua adalah bagaimana contoh perilaku kita yang menunjukkan buah dari iman kepada firman Tuhan. Nah, kita gali pengalaman mereka yang menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah buah daripada firman Tuhan. Nah, harus tahu juga bahwa firman Tuhan itu berbicara mengenai kasih. Ya, contoh dari kasih deh, atau buah-buah roh gitu ya, kasih, sukacita, dan sebagainya. Kasih misalnya. Ya, seharusnya saya tidak bisa mengasihi saudaraku yang betul-betul menjengkelkan. Tetapi ketika firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu bahkan gitu ya, padahal saudara kan bukan musuh begitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk melakukan itu meskipun sulit dan minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus memimpin, membimbing, menguatkan sehingga saya bisa mengasihi. Oh, puji Tuhan. Nah, kemudian tentang sukacita. Kalau sukacita yang dari Tuhan itu kan memang tidak harus mengalami hal yang baik kemudian sukacita, tetapi nanti ada salah satu anggota Komsel yang bilang, iya sih sebenarnya tidak ada alasan untuk saya bersukacita karena begitu beratlah beban hidup itu. Tetapi ketika membaca firman Tuhan kok rasa dikuatkan, ada pengharapan, ada sukacita kembali, dan itu sukacita yang betul-betul dari roh Tuhan. Dan kemudian yang lain lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, dan juga mengenai penguasaan diri misalnya. Gimana nih dari anggota Komsel misalnya di jalan tuh yang menguji kita tentang sabar, kita masih bisa sabar enggak? Ya kalau orang bilang lu jual gua beli begitu kan. Tetapi terhadap melakukan firman Tuhan akhirnya kita mencoba, Tuhan kuatkan aku supaya aku enggak marah di jalanan ini. Akhirnya bisa, puji Tuhan gitu ya saudara. Nah, kita lanjutkan apa fungsi firman Tuhan. Kita banyak membaca di sini ya, karena ini adalah satu bahasan yang dibaca 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan Allah itu adalah diwahyukan atau inspirasinya itu berasal dari Allah. Jadi tulisan Alkitab itu dari wahyu Allah. Jadi, nah kalau mau cerita panjangnya, Alkitab ini kan ditemukan dari manuskrip bahasa teologiannya itu dari pegunungan, dari gua, dari kulit kayu, kulit binatang yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan sambung sinambung begitu loh. Jadi dari PL sampai Perjanjian Baru itu bisa sambung sinambung, itu kalau bukan ilham dari Allah tidak mungkin. Nah itu ya maksudnya ilham atau wahyu dari Allah. Nah berguna untuk mengajar, didaskalia, memberikan instruksi. Jadi kita ini kan murid, kita itu kan sedang dimuridkan, murid Kristus. Jadi manual booknya, bahan ajarnya adalah Alkitab yang menginstrukan banyak hal. Nah kita harus tahu itu. Jadi ketika ada teguran ya kita nggak boleh marah. Ketika ada berkat dari firman itu ya kita bersyukur gitu. Menyatakan kesalahan atau kerusakan. Ya. Jadi firman Tuhan itu memang harus dibaca oleh tidak orang-orang yang kudus saja, yang merasa kudus apalagi ya. Tetapi buat orang-orang yang membutuhkan perbaikan hidup ya harus membacanya. Karena di situ memberikan saran, kemudian juga Alkitab kadang mengekspos, kadang kita kan marah ya, merasa kok dalam khotbah kita dilucutin, firman Tuhan kok menjadi membuat saya rasa bersalah dan berdosa. Nah itu kayak kita diekspos gitu secara pribadi, kita ditegur dengan keras. Dan juga di dalam firman itu mengandung kalau begini maka akan begini, jika begini maka begini. Firman Tuhan yang menghakimi kita. Jadi ada tanggung jawab ketika kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita dalam level sudah tahu, itu tanggung jawabnya lebih besar. Nanti ada hukuman kalau tidak melakukannya. Kemudian untuk mendidik, epa nortosis, memberi instruksi kepada
kebenaran, ya. Jadi memberikan instruksi kepada setiap kita, kebenaran yang bisa diterima atau disetujui oleh Allah dalam hal integritas, berpikir, perasaan, dan juga tindakan. Ya, kita dididik melalui firman Tuhan. Jadi bahan ajar kita kembali lagi adalah firman Tuhan. Jadi orang memberikan nasihat dari firman Tuhan, orang berkhotbah dari firman Tuhan. WL memberikan pengarahan atau ajakan atau instruksi yang kalau dari ayat firman Tuhan itu lebih menguatkan, ya. Dan juga pertanyaan untuk sharing selanjutnya adalah, pernahkah Bapak Ibu Saudara diajar oleh firman Tuhan? Diajar oleh firman Tuhan. Pengajaran seperti apa? Dan bisa disaksikan pengajaran yang paling membekas begitu ya. Nah, karena ini kan jemaat itu memiliki ayat favorit. Nah, itu yang paling membekas pengajaran dari firman Tuhan yang menjadi prinsip hidup, menjadi dasar kehidupan begitu ya. Bisa disaksikan tentunya setiap orang akan berbeda. Ayat yang paling sukai atau tokoh Alkitab yang paling mereka sukai apa dan kenapa begitu ya. Yang kedua, pernahkah Bapak Saudara diingatkan oleh firman Tuhan tentang sebuah kesalahan? Nah, kesalahan apa misalnya begitu ya. Jadi mereka bisa saksikan itu, oh iya saya pernah ditegur oleh firman Tuhan tentang ini, nah begitu ya. Kemudian Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di dalam firman itu ada tuntunan Tuhan terhadap langkah-langkah kaki kita secara real time, itu secara terus menerus. Jadi saya sering berbicara mengenai 10 menit yang akan datang, kemudian satu hari akan datang, ketika pagi, siang nanti, atau malam nanti, kita nggak tahu sama sekali apa yang akan terjadi. Jadi dari pagi sampai malam itu ada tuntunan seperti pelita di sekitaran kaki kita. Kamu belok sini, kamu berhenti sebentar, kamu belok kanan, kamu jalan lurus, agak nyirong ke sana, kemudian coba berhenti sebentar, lihat kanan kiri, kamu ke sana. Real time seperti tuntunan Tuhan itu seperti itu. Nah, kemudian ada terang gitu loh. Dalam kata Ibrani or, seperti bulan bintang di malam hari dan matahari di siang hari. Jadi sesuai kebutuhan kita itu, disinari oleh cahaya hikmat daripada Tuhan. Terang kehidupan, cahaya kemakmuran, cahaya instruksi, terang atau cahaya itu adalah Tuhan sendiri. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita melihat di sini bahwa ada satu terang bagi jalan yang begitu panjang. Tuhan mengarahkan kita, menyinari kita dari ujung ke ujung. Tetapi ada step by step yang kita katakan jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Nah, jalan Tuhan itu ada apa ya? Ada highway, tetapi ada bagian-bagian kecil daripada jalan itu. Itulah yang kalau saya gambarkan sebagai pelitanya. Ada terang besar dari Tuhan, tetapi ada pelita kecil yang menerangi setiap langkah-langkah kita. Kemudian prinsip keberhasilan hidup umat Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang satu, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, nasihat orang jahat, nasihat orang yang tidak kenal Tuhan atau melawan Tuhan, atau orang yang tidak hormat kepada manusia lain. Kita tidak boleh mengikuti nasihat mereka. Oh, nasihatnya kan baik, tetapi ingat bahwa nanti akan bicara mengenai impartasi. Orang kalau memang hatinya jahat itu, ya takutnya pengalamannya beda gitu loh. Jadi auranya akan beda, dan kita tidak boleh mengikuti nasihat orang-orang yang seperti itu. Carilah nasihat dari orang-orang yang baik, rohaninya sudah mantap, meskipun dia pernah jatuh, tetapi dia sudah terangkat dan ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jata itu artinya pendosa atau pelanggar kebenaran. Pendosa itu tidak cuma pernah berdosa, tetapi terus-terusan berdosa. Nah, kita nggak boleh ada di kelompok orang-orang seperti ini, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kumpulan pencemooh itu dosa lidah, bicara dengan arogan, suka mengejek, kalau bahasa sekarang membuli, gibahin orang. Nah, kita nggak boleh kumpul dengan orang-orang seperti itu.
Karena apa? Firman itu akan ditindis dan kita minggu dengar firman Tuhan seperti tanah yang subur, tetapi ketika kita pulang kumpul dengan orang-orang seperti itu, akhirnya firman itu seperti dipatok burung lah begitu kalau kata firman Tuhan itu, sehingga hilang. Dan kemudian kita nggak ingat lagi firman, waktu minggu kita disegarkan lagi kayak dari nol lagi gitu loh. Oleh sebab itu harus menghindari kelompok-kelompok yang seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau hukum Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi lawannya adalah tadi pagi sampai siang sampai sore kita ketemu dengan orang-orang seperti apa. Nah, ketika memang kita ketemu dengan orang jahat, perkataan yang jahat kita telah dengar, itu takutnya rohnya nyalur, dan kita harus betul-betul bersihkan itu dengan sebuah kehidupan yang membaca firman Tuhan. Kita baca terus supaya apa? Seperti air kopi, supaya gelas itu menjadi bersih airnya adalah kau tidak bisa membuangnya karena posisinya begitu kental, maka kita harus mencurahkan atau mengisinya dengan air putih terus menerus sampai yang hitam itu hilang. Kemudian ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau orang memang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dia akan seperti pohonnya ditanam di tepi aliran air. Jadi ini menggambarkan bahwa air itu tidak akan pernah surut begitu loh, karena memang di tepi aliran gitu, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi buah kehidupan kita itu akan ada ujian, kemudian ada satu musim yang harus kita lewati sampai pada buah itu tetap, buah itu dewasa dan siap untuk dikonsumsi atau menjadi berkat. Dan yang tidak layu daunnya. Nah, ini menggambarkan sebuah kesuburan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, keberhasilan rohani itu didasari oleh memang kebenaran firman Tuhan yang terus dia baca, terus dia renungkan siang dan malam, dia tekuni itu. Jadi firman Tuhan tidak cuma sampai kepada tingkatan kita sebagai knowledge yang kita informasi saja tentang kebenaran Alkitab, kita baca hanya sebatas informasi, maka akan mudah hilang, kita nggak akan imani. Jadi kalau orang cuma dalam tahapan tahu informasi kebenaran, dia hanya menjadi hakim buat sesamanya. Tetapi harus ada sebuah inspirasi yang kita ambil dari firman Tuhan, dari perenungan tadi. Yusuf tuh kayak gitu ya, Musa tuh kayak gitu ya, Abraham tuh kayak gitu ya, Rasul Paulus tuh kayak gitu ya, Yunus tuh kayak gitu ya, Yusuf tuh kayak gitu ya. Jadi mendapatkan inspirasi, dan itu menjadi sebuah anutan buat kita. Dan lebih mantap lagi adalah ketika firman Tuhan itu mengimpartasi seluruh hidup kita. Jadi kita masukkan di dalam hati kita, dan firman Tuhan itu masuk dalam loh hati kita dan tidak bisa terhapuskan oleh apapun, dan sehingga membuat kita teringat selalu. Jadi hidup kita menjadi kitab yang terbuka. Yang kedua, hidup kita itu menjadi sebuah perpustakaan rohani. Jadi meskipun kita nggak baca lagi, tetapi ada hal-hal firman Tuhan yang memang melekat dalam hati kita, dan ketika ada masalah itu keluar itu. Jadi ada loading begitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam hati kita mesti ada isiannya dong, supaya bisa loading. Kalau nggak ada isiannya, misalnya saudara punya file folder, saudara punya hard disk, saudara punya memory card, memori handphone gitu. Kalau itu nggak ada isinya, kita mau buka gambar, kita mau buka video, kita buka musik yang nggak ada, orang nggak ada gitu loh. Jadi ya, buat kita adalah mari kita akan mengisi hidup kita, hari-hari kita dengan firman Tuhan. Terus baca, supaya vocabulary-nya kuat, dan kemudian kita itu menjadi seperti perpustakaan Alkitab rohani yang ada dalam otak kita. Mari hidupi firman agar jalan hidup kita benar sesuai Alkitab sebagai sumber
kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati dengan pengurapan yang lebih lagi, supaya setelah ini tayangan didengarkan, dilihat, dan seluruh jemaat Tuhan, terutama jemaat GBI Sleman boleh mengalami berkat dari firman ini. Demi nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berkomsel. Dan juga yang tidak mengadakan komsel di wilayahnya, tetap mendengarkan panduan ini. Dan juga seluruh jemaat, saya berharap sekali untuk bisa meneruskan pengajaran di mimbar kemarin dengan mengikuti tayang ini. Bahkan 1-2 kali, berkali-kali saya tetap menyarankan itu. Puji Tuhan. Shalom, salam sehat. Amin.